Oke, Kak Lionel, sudah sejak kapan punya hobi untuk ke gunung, ke alam? Kalau hobi ke alam tuh dari kecil, tapi kalau untuk hobi naik gunung itu awal mulanya tuh dari umur 17 tahun. 17 tahun. Terus baru bener-bener rajin-rajinnya tuh di umur 20-an, 20, 21 sampai 27 tuh lagi kenceng-kencengnya terus-terus naik gunung. Terus kalau udah mulai kesini tuh kita tuh lagi suka main ke curug, ke tempat-tempat air terjun gitu. Kenapa sih mainnya ke curug? Karena kebetulan kita di tempat satu kerjaan tuh sama teman-teman itu pada pengen healing. Cuman ada yang wah kesana sini sini, rupanya pas kita bilang curug main air, sebenarnya main air bukan curug ya, itu semua orang tuh seneng karena menurut aku tuh apapun yang berhubungan sama air manusia tuh pasti seneng. Nah, pertama kali naik gunung tuh apa sih rasanya kan dulu waktu 17 tahun? Kalau mungkin biasanya tuh ada fase-fasenya ya. Ada orang yang bilang naik gunung tuh karena pengen di puncak gunungnya. Ada yang bilang naik gunung karena kebersamaan teman-temannya. Ada yang bilang naik gunung karena perjalanannya. Sebenarnya semuanya tuh seru. Yang penting dari kitanya aja gimana menyikapinya. Itu aja. Apa yang waktu pertama kali naik gunung tuh apa yang paling diingat? Mungkin kan ada yang katanya bisa ngerasain emosional gitu. Kalau kita ngomongin naik gunung, ada yang bilang tuh kalau mau cari temen coba bawa naik gunung karena sifat asli kita bakal kelihatan tuh di sana itu sangat benar. Cuman ya tapi nggak semua orang juga bisa dibawa ke gunung kan. Terus kalau yang bisa aku dapetin tuh di sana kadang-kadang ya, kalau buat aku pribadi di saat kita lagi ada banyak masalah atau banyak ada pikiran, terus pas kita ke gunung tuh jalan diem sendiri, kadang-kadang aku tuh nemu jawabannya. Jadi sebenarnya sesimpelnya adalah ketika kita nyari jawaban atas masalah kita, sebenarnya jawabannya tuh udah ada di dalam diri kita sendiri. Cuman kita gimana caranya untuk membuka pintu itu biar tahu jawabannya apa. Wow. Healingnya definisi healingnya. Ya mungkin gitu kali ya. Sotoy-sotoyan aku aja sih. Nah, kemudian kan dari dulu naik gunung. Terus tadi kata Kak Lionel ke curug gitu. Sekarang ya lebih sering ke curug. Apa yang memutuskan untuk ya udah lebih sering main ke curug aja daripada ke gunung lagi gitu? Ya karena ya gitu, kalau misalkan ngajak, pergi yuk, nggak bisa, ya bisanya ke curug, kayak kita ke curug. Tapi karena teman-teman juga ada pada sibuk semua ya, terus misalkan kita mau naik gunung gitu, sekarang kan kita tinggal di Jakarta, pasti kita nyari yang deket-deket Jakarta tuh Jawa Barat. Jawa Barat tuh kebanyakan tutup. Karena Januari, Februari, Maret, April, Mei, nanti Mei, Juni, Juli itu baru buka tuh. Gunung Gede buka, terus daerah situ buka. Kalau misalkan bulan-bulan sekarang bisa aja, cuman kita harus ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, notabene pasti transportnya juga lumayan ya. Jadi cost-nya juga agak begitu besar gitu. Nah, itu yang membuat teman-teman ntar dulu deh, tunggu gunung buka baru kita jalan. Oke, siap bos. Oh, tapi lebih enak gunung atau curug sih Kak? Beda-beda ya. Sama-sama seneng, sama-sama enak. Kalau teman-temannya asik, asik banget perjalanannya. Cuman kadang-kadang misalkan keadaan cuaca alamnya rupanya kita di luar ekspektasi tapi teman-teman asik ya asik juga. Tapi kalau cuacanya juga bagus tapi temannya nggak asik ya zong juga sih. Oh. Iya. Apa yang pernah Kakak rasakan selama mungkin naik gunung kemudian ke curug gitu? Apa yang pernah dirasain sih? Mistisnya ada nggak atau ada kecelakaan apa dari? Kalau kita ngomongin mistis kali ya, lebih banyak orang bilang wah di gunung tuh tempatnya kayaknya banyak gimana-gimana gitu. Sebenarnya di dapur juga banyak kali ya. Di WC juga banyak banget itu. Aku pernah dapat satu pengalaman ya, karena di saat itu tuh yang aku yakini bahwa aku kurang tidur karena waktu itu posisinya kita syuting dari hari Senin tuh, pokoknya hari Rabu tuh belum tidur, Senin tidur ke Selasa, Selasa ke Rabu nggak tidur, Rabu ke Kamis nggak tidur, Kamis ke Jumat tidur 1 jam, habis itu main sama anak-anak di base camp, hari Sabtu pagi dari Sabtu malam kita nanjak, berarti malam ke Minggu, notabene fisik tuh udah habis banget karena istirahat tuh sangat-sangat minim. Akhirnya di atas itu waktu kita turun aku ngalamin kayak halusinasi gitu. Jadi hal-hal yang biasanya ada di komik-komik tuh bisa kita lihat. Apa tuh? Ya mungkin misalkan teman-teman beli komik horor gitu ya. Wah ini ada bentuknya kayak gini, itu ada di depan muka, di segala macam ada. Tapi aku yakini itu karena aku kecapean aja. Oh.
Makanya biasanya orang-orang setempat base camp tuh kalau ada misalkan kita lihat ada yang wah gitu, pasti sama orang base camp diketawain. Nah aku juga sempat kaget loh, ketawa ya. Ini paling belum makan, kalau nggak capek, misalkan cewek mungkin lagi datang bulan, biasanya sih kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri memang dunia sebelah kita yakini ada. Tapi mungkin untuk lebih positifnya kita mikirnya dia kecapean. Kalau untuk kecelakaan sendiri, pernah nggak sih? Kalau aku pribadi alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja, selamat ya. Tapi beberapa kejadian ya sempat ada waktu itu teman rupanya dia lemah jantung, tapi dia disuruh istirahat, jalannya lebih pelan, terus bisa turun dengan selamat. Terus ada lagi misalkan yang kita lagi jalan tiba-tiba dia adar gitu. Kenapa ya gitu? Mungkin yang lebih penting itu dari satu rombongan yang besar itu adalah ketenangan. Tapi di saat kondisi nggak tenang, kebanyakan orang-orang tuh kayak, nah itu menurut aku tuh sangat berbahaya. Kenapa? Karena satu energi negatif itu bisa mempengaruhi satu tim. Tetap harus ada satu orang yang, ya tenang aja, udah duduk, minum. Meskipun sebenarnya dalam diri kita juga, wah ini gimana ya gitu. Tapi itu lebih better daripada kita, wah ini kenapa nih? Kayaknya gitu sih. Biasanya berapa orang? Kita jalan kalau misalkan aku naik gunung pasti minimal 3 orang. Kalau 3 aja tapi 3 terus teman-temannya asik-asik jalan tuh. Tapi kalau 3 rupanya satu, kalau aku pribadi ya, aku kurang kenal, mungkin aku lebih baik aku tunda dulu. Karena dulu seniorku tuh ngajarin kita kalau naik gunung tuh preparationnya terus benar. Dari kapan kita berangkat, ngapain aja di sana, terus kita gimana, terus kalau sampai ada yang ini kita harus ngapain, itu ada gitu. Kita yang udah siapin seperti itu pun kadang-kadang di jalur itu masih bisa shit happen gitu. Ya yang tadi lagi naik tiba-tiba gubrak. Terus kalau enggak di jalan, aduh ini kayak apa? Dia bilang cairan sorry Nil, kenapa cairan di dengkul gua habis. Cairan maksudnya apa? Jadi dia rupanya kan katanya di antara sendi sama sendi itu ada cairan gitu kan. Nah dia tuh habis, dia tuh harus disuntik. Dan dia lupa hari kita naik itu dia harus disuntik. Bayang gak? Dan dia perempuan. Terus gue harus ngapain? Kayak harus wah gimana ya? Kayak tenang aja. Kita jalan aja pelan-pelan. Tapi gue cuman jalannya 2 langkah, nggak apa-apa. Mau selangkah berhenti, temenin. Terus sampai di camp. Camp kasih makan, tidur, nyenyak, enak, nyaman. Habis itu yang lain naik, dia turun. Sebenarnya kalau untuk naik gunung banyak lebih ke arah mental ya. Mental tuh penting banget. Karena aku juga sempat hampir meninggal kali. Coba kalau hari itu aku nggak turun, mungkin aku beda alam. Kenapa? Jadi kita naik ke salah satu gunung, aku bawa temenku yang belum pernah sama sekali naik gunung, tapi karena aku tuh sering ikut yuk, gue belum pernah, udah tenang yuk kita jalan, naik dapat. Terus ada satu momen itu pas kita naik rupanya badai sampai kalau kita berdiri tuh kayak didorong orang gitu, gitu. Saking kencang anginnya, akhirnya kita merayap sampai kita ada foto-foto, udah foto, yuk kita minum dulu ya. Nah sebelum jalan tuh aku ngeliat temenku udah kayak kenapa kaku, jadi dia saking dinginnya udah kaku. Kita masak air panas, teh, kasih minum, kasih makan, baju aku selalu bawa spare baju buat 2 hari kan, baju kasih ke temen. Terus yang satu udah aduh kayaknya gue nyusahin aja ya, udah lu duluan deh ninggal. Nah itu tuh udah menurut aku udah indikasi udah agak-agak nggak boleh terjadi ya. Udah duluan aja deh, biarin aja gue cuman nyusahin lu semua gitu. Tapi ya nggak gitu, ya kita temenin terus, alhamdulillah selamat sampai bawah. Tapi kalau stay di atas lama dikit gitu, wah itu berantakan sih. Karena aku sempat ketemu ada teman-teman media juga, jadi pas lagi naik gitu, loh kok ngecamp di sini? Enggak apa-apa, turun aja gitu. Terus pas di jalur ketemu lagi, udah nih kasih makanan. Tapi entah gimana ya, berapa tahun kemudian tuh dia tuh DM gitu, Kak masih ingat gak sih, aku tuh dari sini waktu itu yang ngasih beng-beng. Oh iya. Berarti hampir meninggal itu karena cuacanya dingin, itu ya? Saking dinginnya mungkin visibility 3 meter kali. Wah. Sebelumnya tuh putih kayak kabut gitu kan, bunyinya gitu. Itu tahun berapa Kak? 2015 ya, 2014. Wow.
Ya kan banyak orang, wah ini cuaca kok ini. Nggak, tenang aja. Karena masing-masing gunung itu kalau misalkan memang dia lagi untuk cuaca nggak bagus atau bulan-bulan tertentu itu pasti akan nggak boleh naik. Pasti ada kayak gitu peraturannya. Atau dia lagi reboisasi sendiri orang nggak ada yang boleh naik. Jadi ada bulan-bulan kayak Juni, Juli, Agustus itu udah pasti kemarau, orang pasti boleh naik. Kakak udah berapa gunung dan curug yang dikunjungi? Ya nggak banyak lah, paling Jawa Barat aja. Kalau misalkan gunung, terus kalau curug ya Jawa Barat juga. 10 lebih. Alhamdulillah sih 10 lebih. Gabungan antara maksudnya gunung dan curug gitu. Lebih kali lebih. Iya. Wow. Jadi apa sih Kak sebetulnya kalau dari umur 17 gitu ya sampai saat ini ke gunung, ke curug gitu. Maksudnya healing terus melihat alam terus gitu. Pelajaran apa yang paling besar yang Yang didapatkan aku sama dapetin. kalian ya? Selama pergi ke alam tuh yang paling besar tuh, dulu tuh kita zaman masih muda tuh sombongnya nggak ketulungan ya. Gue gitu, ini gue nih, gue. Tapi setelah udah naik gunung tuh kita di puncak itu ngeliat ke bawah kayak ya ampun kecil banget manusia ya. Terus lu mau sombongin apa sih? Terus sampai di atas gitu, misalkan korek di sini berapa sih? 2.500 paling 5.000 ya. Semua orang bisa beli ya. Tapi kalau di gunung udah malam harus masak gak bawa korek. Itu mau semua barang dikasih ke orang juga gak bakal ada yang ngasih ke korek ya. Jadi manusia tuh kecil, jangan pernah sombong. Terus bantuan orang lain tuh sangat penting. Jangan pernah kita merasa bahwa kita paling bisa karena kita ini makhluk sosial. Jadi kita butuh dari orang lain juga gitu. Itu yang paling besar. Yeah. Wah, luar biasa. Kak, kalau sekarang kan healing terus, ke alam terus. Kangen gak jadi aktor lagi atau masih aktif? Sebenarnya masih aktif, cuman kita lagi nunggu. Jadi kemarin kita bikin satu pilot project di salah satu station. Kita lagi nunggu untuk hari dan jam tayang. Jadi kalau misalkan dilihat kok syuting, nah ini dia agak aneh ya. Kemarin kita stripping 2 tahun full, seorang masih bisa ngelihat aku naik gunung gitu. Tapi nggak tahu nih ya. Setiap mau naik gunung pasti libur. Nggak, ini beneran nih. Setiap tiba-tiba seminggu ada libur sekali, itu kita ke Curug. Makanya orang-orang mikir, lu syuting gak sih ini? Syuting gua. Tapi gak mungkin, lu kan syuting. Iya gue syuting, kok lu bisa naik gunung? Ya gue juga bingung ngomongnya, karena setiap mau naik gunung itu pasti ada liburnya. Jadi pasti dapat kayak, wah nih semesta mendukung nih. Rezekinya. Rezeki anak soleh lah ya. Nah, untuk anak istri gimana kalian? Maksudnya dengan seringnya naik gunung gitu? Kalau atau ke mereka curug? itu misalkan ke Curug, kadang-kadang suka diajak. Tapi kalau ke gunung enggak ya. Makanya nyari-nyari waktu untuk naik gunung tuh harus yang misalkan oke, mereka lagi di rumah atau mau ke rumah mama mertua. Nah, itu bisa tuh ditinggal. Ya udah nih anak-anak pengen pergi, rupanya mereka harus ada activity juga. Ya, ya. Nggak mungkin kita ninggalin di rumah tanpa ada activity. Karena kok kesannya aku juga misalkan pas lagi pergi tuh kalau pas ninggalin di rumah tuh kayak gue kayaknya nggak asik banget sih, gila ninggalin orang buat buat kesenangan sendiri kayak nggak juga ya. Jadi pokoknya kalau mereka ya udah nggak apa-apa pergi, kita mau ada ini, oh ya oke. Tapi kalau kan kamu nggak pada pergi di rumah, iya nggak apa-apa, nanti bikinin video aja. Wah, jadi cabut. Full support Iya. hobi suami. Kadang-kadang juga sih, lek ngerti. Mukanya udah nyamping ya, ada sesuatu. Kenapa itu? Ada apa? Ngomel juga kah atau gimana? Enggak sih ya, kadang-kadang ngomel kalau udah keseringan pasti ngomel ya. Sama kalau misalkan pacaran kan, kamu nih main sama teman-teman terus kapan sama aku ya? Itu kan pasti ada juga ya, kayak gitu juga biasa. Emang berapa kali sebulan? Bukan, maksudnya kalau dalam ketika musim kemarau yang tadi Kak Lionel bilang, itu bisa berapa kali sekali ke Curug atau naik gunung? Kalau lebih ke gunung kali ya. Kalau misalkan Juni, Juli, Agustus tuh kalau dibolehin pun misalkan kita sebulan itu 3 kali sih kita jalan aja sih. Cuman karena kalau sebulan 3 kali berarti kadang-kadang yang di rumah harus jalan-jalannya lebih juga nih. Mungkin teman-teman di luar sana tuh pada ngerasain ya. Nggak mungkin kita jalan tanpa ninggalin sesuatu buat di rumah kan. Wah ini bisa double nih. Kalau perginya 3 kali berarti bisa kayak 6 kali nih. Gunung apa yang paling sulit atau yang paling indah bagi kalian? Kalau sulit semua gunung sulit kalau persiapannya nggak bener. Kalau ngomongin indah semuanya indah. Mau yang ada kabut pun nggak kelihatan tuh bakal indah banget. Karena kalau menurut aku pandangannya udah wah hutan berkabut, duduk tenang di hutan terus sambil ngopi. Terus ininya kayak
kayak cloudy gitu kayak oke juga sih. Tapi kalau di pikiran udah wah gue pengennya pemandangan yang luas dan segala macam ya jadinya beda. Oh, oke. Iya. Ekspektasi Iya, iya. ketika di gunung. Ada target nggak kak? Gunung mana yang mau dijabanin lagi? Pengen ya, mungkin agak ngoyo ya, pengen ke Everest sebenarnya. Oh pengen banget ya ke Itu Everest. ngoyo ya? Ngoyo banget sih itu. Karena itu ya gitu deh. Itu satu waktu. Yang kedua udah bukan tentang ini kan orang wah kesana mahal itu udah pasti mahal namanya kan di sana transportasi mahal, logistik juga banyak yang harus diurusin. Tapi lebih ke nyawa kali. Iya. Ya di sana kan misalkan emang kalau ada kecelakaan udah ketinggal di sana ya kalau kita ngambil jasadnya berarti itu sama kayak berangkatin 2 orang. Satu yang kita jalan pas kita mau ditarik tuh 1 orang juga gitu. Jadi mahalnya sebegitu mahal. Kebanyakan jasadnya ditinggal di gunung. Banyak kok. Iya. Ya. Kalau Curug ada target ya? Kalau Curug sebenarnya aku pengen nyobain di luar Jawa ya. Di mana tuh? Di luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua sih itu the best banget sih. Di Ambon juga keren banget sih. Orabit sih pengen banget sih. Udah riset juga berarti ya. Udah jadi kita bucket list. kita udah ada sih, udah ceki karena aku punya tim Ancur namanya. Jadi Ancur itu namanya anak curug. Oh, Dulu tadinya A-nya pengen ditambahin L depannya, cuman karena kebetulan kita anggotanya ada perempuan jadi nggak jadi Ancur aja, L-nya dihilangin gitu. Karena kita semua suka jalan-jalan pergi ke curug ya itulah anak-anak yang pergi motoran rame-rame. Kalau yang udah senior naik mobil, ternyampe jalan-jalan kebersamaannya. untuk budget semua udah diatur belum kak? Jadi biasa PT-PT ya. Jadi PT-PT itu karena kita udah research ini dari sini harga segini. Jadi per orang dapat segini, kalau mau enak dapat segini, kalau mau nambah dapat segini. Tapi kalian kan ada impian gak sih kayak siapa namanya yang jadi instruktur diving sekarang? Siapa? Siapa namanya bang lupa? Iya jadi maksudnya kan sama FTV juga, misalnya sinetron juga gitu, artis juga. Siapa Rikas? Ya? Mana? Cewek siapa ya? Aku lupa tiba-tiba namanya aku. MTM. Bukan. Ya itu dah. Marcel intinya. Sastra. Cewek. Oh Kirana. Iya Kirana betul. Kak Kirana. Itu ngeri coy. Itu ngeri banget itu. Nah, ya, Itu dia ngeri. instruktur diving. Kaliannya punya impian gak sih kayak misalnya udah nih dedikasikan saja seluruh hidup ini, seluruh pekerjaan ini ujung-ujungnya untuk hobi gitu, tinggalin entertain. Enggak sih sebenarnya karena aku suka banget di entertain pertama, terus aku juga nggak mungkin bisa ninggalin hobi aku gitu, pasti pergi ke alam. Jadi aku harap dua itu bisa selalu berjalan dengan ngebalance gitu. Meskipun lagi berat satu, yang satu juga bukan berarti ditinggalin. Kalau misalnya kita lihat ada teman-teman di luar sana sampai misalnya kita ngomongin diver gitu, dia udah sampai jadi instruktur gitu. Wah itu kayak udah sama kayak guruku gitu. Itu keren banget sih. Tapi kalau di alam itu kan sekarang kita adanya APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Itu jadi kalau mau naik gunung, pemandunya kita udah ada organisasi sendiri di Indonesia ya. Tapi kakak sudah termasuk di situ? Enggak, aku enggak masuk di situ. Kayaknya waktunya agak harus men-spend waktu lagi ke sana ya. Terus kalau aku lihat dari waktuku sendiri, kayaknya agak nggak mungkin dicocokin di sana. Oke, ya Pak.